Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur SSC, ketemu lagi dengan saya Muhtar Wiutomo di acara Dapur SSC. Kali ini kita akan bicara soal dapurnya SSC dulu, ya, tentang kru SSC, peneliti SSC, dan teman-teman SSC yang selama ini mungkin sudah banyak bertemu di luaran dalam berbagai acara dengan dulur-dulur. Kali ini saya bersama dengan Mas Surokim Abdussalam. Malam Mas Surokim. Assalamualaikum, sehat Pak Direktur. Nah, siapa coba yang tidak mengenal Mas Surokim Abdussalam di dalam jagat perpolitikan di Jawa Timur? Semua politisi begitu disebut nama Surokim Abdussalam, oh Pak Surokim, apalagi wartawan. Ya, apalagi wartawan, banyak WA ke saya, banyak orang telepon ke saya, pengen kenal dengan Pak Surokim, dengan Mas Surokim. Siapa sebenarnya Mas Surokim Abdussalam? Anak mana sebenarnya? Arek endi, Cak? Salam hormat untuk mentor saya. Beliau ini mentor saya. Yeah. Nah, saya menjadi peneliti senior SSC ini ya karena beliau. Anggap aja kecelakaan, tapi kecelakaan yang menyenangkan karena lama-lama akhirnya passionnya terbentuk. Ya sebenarnya bisa diceritakan Mas Surokim. Ceritanya itu gimana sih tiba-tiba Surokim Abdussalam menjadi begitu terkenal seperti sekarang ini, tiap hari wajahnya muncul di media, analisisnya muncul di media. Itu cerita awal mulanya gimana sih? Saya ini kan tiap hari di kampus kan ketemu sama beliau. Jadi kemudian diajak aktif di SSC. Menurut saya itu ya menarik ya, karena kan kebetulan beliau di samping sebagai kolega saya di kampus, saya kira kayak seneng gitu ya, lihat dinamika politik, lihat setiap hari orang bicara tentang politik gitu. Terus udah lama-lama ya tentu saja saya belajar banyak dari beliau ya, bagaimana cara untuk mengamati situasi, keadaan, lalu dari hari ke hari kita diajari banyak hal tentang politik. Akhirnya kemudian badali sebenarnya ceritanya itu kan saya tuh badali beliau, dan badali itu apa badali itu? Dan Pak Direktur pekerjaannya banyak, jadi akhirnya kemudian di sesi saya masih ingat betul pada waktu itu di salah satu hotel tanpa persiapan tanpa persiapan apa Pak Direktur bilang, sudah Pak Rakim menyampaikan media itu pertama kali, aduh ampun ini. Nah, itu kerjaan yang menurut saya tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi saya betul-betul kena prank sama Pak Direktur waktu itu. Dan ketika muncul di televisi pertama kali waktu itu di TV lokal, saya sengaja nonton. Oh ya, ternyata sulit juga ya ngomong di media gitu ya. Dan waktu itu ya pranknya Pak Direktur saya anggap sukses karena buktinya sekarang jadi terkenal gitu kan. Saya akhirnya didatangi banyak media ya karena beliau saya. Dan waktu itu saya juga tidak membayangkan, memang dalam tempo yang mungkin relatif agak cepat ya. Saya tidak tahu juga karena dalam banyak hal itu kan saya ya namanya juga sejawat di SSC. Apa-apa saja saya tanyakan ke beliau untuk tahu benarnya untuk bisa tajam menganalisis sesuatu itu seperti apa ya. Saya belajar, sebenarnya banyak belajar aja dari beliau. Oke, Mas. Kemudian rasanya gitu. Rasanya bendino diwawancarai wartawan itu gimana? Rasanya gimana? Ya sebenarnya ada nggak kadang-kadang kan wajar ada kebingungan atau ketakutan atau apa? Ya tentu saya mungkin orang yang tidak sempurna ya, dengan basis pengetahuan yang cukup gitu. Saya ini mungkin bisa dikatakan hanya fast learner aja ya. Jadi dengan teori pembelajar yang cepat tadi, memang saya berusaha untuk belajar terus menerus, dan ya itu tentu saja membaca
lebih banyak membaca, dan saya amati bagaimana situasi dan perkembangan apa yang terjadi di level nasional. Saya ikuti terus menerus, walaupun kadang-kadang juga memang tidak berkaitan dengan yang apa saya kerjakan tiap hari di kampus, tapi ya akhirnya kemudian bisa apa ya, mungkin passion juga ya. Saya kok rasanya saya seneng juga gitu. Yang saya khawatirkan cuma satu, dulu Mas Rocky gampang dihubungi, sekarang levelnya begitu, nanti susah dihubungi. Sebenarnya apa ya, perasaan itu aja membuat saya itu akhirnya jangan sampai di mata teman-teman media itu saya dikatakan jaim gitu. Jadi saya, namanya orang kadang-kadang juga kan, saya sering tuh awal-awal seperti media di Jakarta gitu, ada yang janjian dengan saya, Pak nanti kita live pukul 12 malam sampai jam 1 gitu, padahal jam itu kan jam kritis ya, masih kita tuh antara sadar dan tidak sadar. Nah, saya sering mendapatkan poin-poin seperti itu, tapi ya bagaimana lagi, konsekuensi, karena kan saya anggap ya sudah, memang itu dunia yang memang ditugaskan oleh senior-senior saya di SSC, dan saya jalani aja. Kadang-kadang jam 12 malam ya, nanti jam pagi pembukaan di media ini lagi. Iya, itu salah satu beberapa yang disampaikan, dilontarkan oleh teman-teman media, bahwa Pak Rokim itu begitu mudah dihubungi, begitu mudah dimintai pendapat, bahkan tengah malam sekalipun. Ya, tidak bisa sedekah apa-apa, Pak. Sedekahnya cuma itu ya, sekedar kalau bisa memberi sedekah kepada publik ya, mungkin itu dapat kepuasan. Saya kira lebih banyak didorong oleh perasaan itu aja gitu. Memang kadang-kadang kalau nuruti, mungkin diri saya tidak ada masalah ya, mungkin sudah tahu konsekuensi dan lain-lain. Kadang-kadang yang tidak enak itu kan keluarga, kadang-kadang pastilah. Seperti ya misal contoh lagi asik-asiknya tadi pagi, seperti tugas saya pagi ngantar anak ke sekolah, tapi janjian sama media, live di media, jadi akhirnya sepeda motoran sambil nganter anak gitu. ya jangan dibayangkan ini ya, menurut saya jangan dibayangkan wahnya gitu ya, tapi ya dinamika suka dukanya cukup banyak, dan saya menjalani itu dengan perasaan enjoy sajalah, mensedekahkan diri untuk publik, mensedekahkan diri untuk membantu teman-teman media supaya bisa membangun wacana-wacana kritis yang baik. Selama ini kan bukan hanya mengomentari atau berpendapat soal sebuah peristiwa atau sebuah wacana ya, kadang-kadang harus mengomentari seorang tokoh politik, kadang-kadang harus mengomentari sebuah partai politik. Dalam mengomentari berbagai hal, berbagai fenomena, berbagai tokoh, berbagai partai, itu pernah nggak Mas Rokim kemudian ditelepon, diprotes, dikomplain, dimarahi atau bagaimana? Iya, namanya juga pengamat ya. Nah, kalau dibilangin, dikata-katain sok tahu, sok ngerti, udah nggak melaksanakan, ya sering itu sudah jangan asem. Namanya. Iya, pengamat kan enaknya saja, tapi tidak pernah menjalankan gitu. Ya memang fungsi kami ini kan sebenarnya hanya menjaga ruang berpublik itu saja ya. Kita sebenarnya hanya untuk supaya real itu tetap terjaga, kepentingan dan kebaikan bersama, kebaikan publik itu terjaga. Bahwa kita diminta untuk bisa memuaskan semua pihak, tentu saja tidak mungkin. Karena pengamat bukan alat pemuas ya. Jadi ya kadang-kadang memang ada gesekan, karena ini kan soal kadang-kadang kan vis a vis ya, antara satu pihak dan pihak lain. Lalu kemudian ketika kita condong ke pihak lainnya tentu juga merasa pengamat dianggap tidak netral. Saya kira dinamikanya ada di sana, dan sepanjang
dulu pernah saya pernah merasa kadang hawa badan itu hangat gitu, hangat gitu, merasa takut gitu. Nah, jangan-jangan nanti begini, jangan nanti ditelepon, jangan-jangan nanti diberi tekanan begini. Ya tapi kan ada teman-teman SSC, ada kolega-kolega juga kami di SSC, akhirnya kemudian saling memberi penguatan. Saya kira rumusnya sederhana, sepanjang kita masih bisa menjaga ruang itu sebagai ruang pengabdian kepada publik dan ya tidak embedded ya. Saya kira mungkin SSC sudah 15 tahun bisa di track juga apakah kita partisan. Saya kira kita menjaga itu semua dan itu yang membuat kadang-kadang memang kita dianggap dekat ya dekat gitu ya, jauh ya jauh gitu ya. Bahkan sering aja banyak orang merasa kangen dengan kami gitu ya. Saya kira itu dinamika dan seni ya, seni. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman SSC selama 15 tahun tentu tidak mudah akan kita gadaikan dengan hal-hal yang sifatnya partisan, dan itu yang sesungguhnya menjadi aset dan selalu titipkan ya oleh Mas Mokhtar terutama yang selama ini menjadi kepala kami itu. Dan sungguh itu memang tidak mudah, kadang-kadang ya pernah naik turunnya ya, kadang-kadang seperti kok saya dimarahi banyak orang ini, saya kok diberi tekanan banyak orang ini, who get what said, sebenarnya dapat apa. Kadang-kadang kalau ada pikiran seperti itu ya wajar aja. Terus ini Mas Rokim, selain peneliti senior SSC, Mas Rokim ini pejabat teras di kampus di Universitas Trunojoyo Madura. Ada nggak kadang-kadang teguran atau tekanan dari pimpinan, dari atasan ketika komentarnya Pak Rokim sebagai pengamat politik nyerempet gitu? Iya, alhamdulillah ya. Memang hal-hal seperti itu tidak terhindari karena kan namanya kekuatan relasi, kuasa itu ada di mana-mana. Mungkin tidak bisa menekan saya, tapi bisa menekan lewat atasan saya, melalui kolega saya. Sangat mungkin itu terjadi, dan itu yang 3 tahun itu tentu bukan perjalanannya. Ya kadang-kadang muncul Pak seperti itu, tapi ya selalu saya katakan bahwa di mana letak tidak independen saya, di mana letak tidak partisan saya, dan di mana komitmen kami untuk membangun ruang publik ini. Jadi selalu pertanyaannya akan kembali ke sana. Kalau ya seperti itu ada Pak, kalau mau jujur diakui gitu ya. Dan ternyata itu justru memberi penguatan, memberi penguatan. Kadang-kadang ya memang sudah ya, mungkin dunianya sudah seperti ini. Kalau tidak mau naik ya anginnya pasti pelan-pelan tapi spoi. Angin tambah gepes ya tambah tinggi. Dan Mas Rokim sekarang sudah semakin tinggi, maka wajar jika anginnya juga semakin kencang ya. Iya, makin kencang. Mas Rokim ini sebenarnya aslinya mana tuh? Asli besar sejak kecil di Lamongan. Lamongannya kampung juga. Maksudnya bukan. Makanya ya hobinya makan soto ya. Dulu Mas Rokim ini salah satu teman saya yang tiap hari itu nggak bisa lepas dari yang namanya soto. Iya, penggemar berat. Kalau luput sarapannya ya makan siang, luput makan siang ya makan malam. Ya, luput makan malam bangun tidur harus ada soto. Dulu waktu saya di Surabaya pernah kan Bapak itu urbanisasi ya ke Surabaya karena kan dianggap tidak cukup bertani di kampung, akhirnya ke Surabaya. Nah bapak saya itu jualannya soto ayam gitu loh ceritanya. Makanya saya kemudian jadi penggemar berat soto ayam itu karena memang bapak dagangannya soto ayam almarhum itu. Jadi nah sekarang tidak ada yang meneruskan. Akhirnya kemudian saya beli sotonya di mana? Ya di warung kan gitu. Akhirnya ketalep istilahnya orang Jawa. Ketalep ya penggemar soto. Saya kalau sudah makan soto itu rasanya fresh kembali gitu. Jadi pikirannya jadi tenang gitu. Analisisnya itu jadi bener gitu. Itu soal soto gitu. Tapi soal yang desa juga menarik ya, karena memang saya itu kan
dari keluarga yang juga apa ya, dulu awalnya menengah, lalu kemudian karena apa tekanan akhirnya kemudian jadi keluarga bawah. Jadi ya Tapi akhirnya, kan sempat mondok walaupun dari keluarga bawah. ya orang Lamongan itu Mondok di mana? Mondok di mana? pondok saya tuh ya Allah 2.500 waktu itu, saya masih ingat sampai Iya. sekarang. Jatuh 1 bulan tuh hanya bayar 2.500. Jadi alasan mondok itu sederhana karena tidak kuatnya kos kan itu. Jadi di samping murah, masak sendiri. Ya katanya bapak itu nanti kan bisa baca-baca Quran, baca-baca kitab gitu. Jadi ya istilahnya dititipkan ke sana tuh ya karena tidak kuat kos pak gitu loh. Jadi tapi alhamdulillah karena saya juga kadang-kadang malu sama pondok saya itu baca kutat kuning jagertal gratul gitu ya, tapi dianggap alumnusnya. Tapi ya enggak apa-apa lah karena kan ya memang faktanya saya Ya pernah tidak semua tinggal di lulusan sana. pondok harus menjadi kiai. Ya, persis seperti yang dikatakan Pak Harus Yai. ada yang menjadi pengamat politik. Katanya Pak Yai gini, sudah dilarang banyak kiai, kamu tidak saya doakan jadi kiai, jadi guru saja. Alhamdulillah sekarang jadi guru, jadi dosen ya. Iya. Oke. Terus gimana ini setelah merasakan suka dukanya jadi pengamat, melayani berbagai media, melayani berbagai, kadang-kadang harus apa namanya berbenturan dengan berbagai kepentingan politik, apakah itu dari tokoh politik atau partai politik, bukan hanya level regional, bahkan sudah sampai level nasional ya. Nah ini gimana? Apakah enjoy dan tetap akan istilahnya menekuni Ya. dunia ini, dunia pengamat, dunia riset, dunia survei, dunia politik, atau sudah punya bayangan lain yang lebih wah gitu, Mas Rob? Orang pasti punya passion sendiri-sendiri ya, passion masing-masing gitu. Dan saya kok merasa ada passion di sini, sehingga memang kalau merasa berat gitu, ya saya enjoy saja sih. Saya nyaman-nyaman saja, walaupun ya ada tadi ya seni-seni yang tidak membuat nyaman tadi. Tapi overall saya mengatakan ini nyaman-nyaman saja saya. Dan kadang namanya orang itu kan kemampuan untuk belajar tentang sesuatu itu kan ya kadang-kadang beda-beda ya antar orang ya. Tapi saya tidak tahu kok ada passion di situ. Mungkin Pak Motar dulu pernah cerita, "Mas itu kok bisa cepat gitu?" Saya sebenarnya tidak cepat ya, tapi ya mungkin ada passion di situ. Dulu saya banyak aktif ya di organisasi baik intra maupun ekstra yang kemudian bergesekan dengan hal-hal seperti itu, yang mungkin bisa menjadi penguat ya untuk hal-hal begitu. Tapi emang tipis bedanya antara kesadaran dan kesombongan atau mungkin kewahan gitu. Saya sering merasakan waktu saya merasa seolah-olah mampu begitu, akhirnya tidak mampu juga gitu. Jadi itu ternyata menghilangkan, masya Allah, menghilangkan astagfirullah itu kelupaan. Jadi seolah-olah kemudian merasa sudah mampu, sudah hebat gitu. Dan ternyata justru itu sama sekali tidak membawa kemaslahatan untuk apa yang saya katakan. Saya mohon dijaga ya Allah, saya ini kan kekuatannya ada di sini gitu. Mohon dijaga mulut saya, mohon dijaga pikiran saya, mohon dijaga bahwa istilahnya jangan sampai saya lepas masya Allah itu, lepas astagfirullah itu, sehingga orientasi yang sifatnya kecampuran begitu-begitu itu diminimalisasi terus-menerus. Tapi saya sadar bahwa umur saya 48 tahun tentu masih butuh proses yang panjang. Tapi sekali lagi saya sungguh berterima kasih dengan teman-teman SSC. 48 sudah Pak. Kok masih kayak 38 ya, masih terlihat sangat muda dulur-dulur ya. Alma mater saya yang luar biasa menurut alma mater kehidupan saya ya. Selain mungkin di pondok pesantren yang membelajarkan saya tentang adab, saya kira juga SSC ini pondok pesantren saya lanjutan berikutnya.
Ini saya banyak belajar tentang Pondok banyak hal kehidupan. ya, pondok kehidupan bersama dengan teman-teman yang yang mungkin dari sisi apa ya, ekonomi sama ya semuanya ya, tidak ada yang wah, tidak ada yang the have begitu, dan pengalaman-pengalaman seperti itu susah didapatkan dari tempat lain. Mungkin ya itu yang membuat teman-teman SSC yang moga-moga saja tetap istiqomah seperti ini, tidak larut dalam kemewahan atau apa ya, seperti ini saja sudah menggembirakan, dan bisa menjaga SSC dari tahun ke tahun tetap menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik, itu mestinya menjadi satu kekuatan. Oke, terakhir Mas Rokim, barangkali ada pesan permintaan untuk teman-teman media atau teman-teman politik atau teman-teman partai yang selama ini mungkin ada persinggungan tapi tidak sempat tersampaikan. Ya, pertama-tama sebagai manusia biasa ya, manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi pasti gesekan mungkin baik langsung maupun tidak langsung pasti akan terjadi dengan teman-teman SSC, dengan teman-teman media, dengan teman-teman politisi, para pejabat yang selama ini mau selalu hal-hal tertentu itu dikonfirmasikan kami untuk dimintakan pendapat, dan tentu kami sebagai manusia biasa mesti tidak selalu sempurna bisa memandang sesuatu itu dengan bijak gitu ya. Tapi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas semua dukungan teman-teman media, terutama pada teman-teman SSC yang sampai sejauh ini bisa membangun relasi yang menurut saya cukup ruang respect itu terjaga. Bahkan ada ruang-ruang independen yang teman-teman juga bisa memberi ruang itu pada kami, sehingga relasi ini bukan relasi yang hegemonik tapi relasi yang fungsional, di mana saling memberi manfaat untuk kedua belah pihak. Dan saya kira saya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kita bukan alat pemuas. Jadi sekali lagi jika ada kemudian pendapat-pendapat kami yang dirasa tidak atau menyinggung atau memberi tekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu, pahamilah bahwa itu bagian dari tugas kami ya, sebagai akademisi atau pengamat yang memang berkewajiban untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Oke, baik, Dulur. Sudah beberapa menit. Sebenarnya saya maunya itu 1 jam, tapi kemeringet, subuh. Jadi ini tadi bincang-bincang kita dengan salah satu kru atau salah satu peneliti senior SSC, yaitu Mas Surokim Abdussalam, arek Lamongan, Dekan Visip Universitas Trunojoyo Madura, pernah mondok pesantren ya, dan banyak hal yang sudah diungkap, juga harapan-harapan terhadap teman-teman media dan juga teman-teman politisi. Ketemu lagi di lain kesempatan dengan kru SSC yang lain, karena SSC ini krunya, penelitinya banyak sekali. Nanti kita perkenalkan satu-satu agar SSC ini menjadi lebih dekat dengan publik, dengan khalayak, dengan masyarakat Jawa Timur khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.